Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama kami Hadi Production. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini dompet Anda sudah terisi. Shut. Iri saya teh, kalau pengangguran mah nggak ada pemasukan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen agar bisa membantu perekonomian kami. Waka 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 waka. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung simak alur cerita dari film Pengabdi Setan. Cek cerot, cerot. Kisah berawal dari sebuah keluarga yang mengalami masalah finansial. Keluarga mereka yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan sang ibu. Mereka menempati sebuah rumah tua di daerah Bandung. Sebelum dilanjut ceritanya, Ane mau kasih tahu nih, film ini dibintangi oleh salah satu artis ternama yang pastinya sip abis, yaitu Tara Basro. Ya Allah, godaan ada aja bro. Lanjut, pada film ini Tara berperan sebagai Rini. Di rumah tua tersebut, Rini tinggal bersama ibunya yang bernama Mawarni, neneknya bernama Saida, bapaknya bernama Asep, dan ketiga adiknya Tony, Bondi, dan Ian. Penyakit yang begitu parah membuat Mawarni tak mampu menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Suatu hari, Rini terbangun dan mendengar suara lonceng berbunyi. Kemudian, Rini lekas mendatangi ibunya. Dia melihat ibunya sedang menghadap ke jendela dan melihat keluar. Ibu sudah bisa bangun. Dan tiba-tiba ibunya jatuh ke lantai. Rini langsung berteriak histeris, memanggil nama bapaknya dan adik-adiknya. Kemudian Mawarni pun dimakamkan di dekat rumahnya. Setelah acara pemakaman selesai, keluarga Rini pun dikenalkan dengan seorang ustadz dan putranya yang bernama Hendra. Dengan kematian Mawarni, bapaknya pun langsung pergi ke kota. Kematian Mawarni ternyata jadi awal dari teror di rumah keluarga Rini. Tiba-tiba, nenek pun ditemukan meninggal oleh Bondi. Setelah pemakaman sang nenek, Rini memberanikan masuk kamar neneknya. Rini menemukan sepucuk surat yang ditujukan kepada Budiman. Kemudian, Rini pergi mengantar surat itu ke tempat tinggal Budiman bersama Hendra. Lanjut, Budiman menceritakan bahwa dulu neneknya tidak menyetujui pernikahan orang tuanya karena Mawarni adalah seorang seniman dan tidak bisa punya anak. Karena itu, Mawarni pun dikatakan telah mengikuti sebuah sekte pemuja setan demi mendapatkan keturunan. Sebelum pulang, Budiman memberikan majalah Maya kepada Rini. Sementara itu, Bondi yang terkejut sehabis menemukan mayat neneknya di dalam sumur, mulai berlaku seakan-akan kerasukan dan hendak menyakiti adiknya Ian. Kemudian, Tony membaca majalah Maya pemberian Budiman yang memiliki artikel mengenai pengabdi setan di dalamnya. Di dalam artikel tersebut membicarakan mengenai hubungan ibu mereka dengan sekte pengabdi setan dan kemungkinan adik mereka Ian akan diambil oleh sekte tersebut setelah berumur 7 tahun. Setelah mengalami beberapa kejadian menyeramkan, mereka pun memanggil sang ustadz untuk memeriksa ruang mereka. Dan sang ustadz pun menasihati kepada Rini adik-adiknya untuk lebih banyak beribadah. Kalian sholat kan? Sholatlah dengan khusyuk. Malam itu, saat Rini sedang sholat, ia mulai diteror oleh hantu Mawarni. Yang mengakibatkan Rini dan adik-adiknya berlari ke rumah sang ustadz. Tidak begitu lama, Hendra mendapatkan telepon dari Budiman untuk datang ke tempatnya. Sesampainya di rumah Budiman, Hendra diberikan artikel yang ia tulis sebagai koreksi artikel sebelumnya. Kemudian, Hendra berpamitan kepada Budiman untuk pulang. Tetapi, saat di perjalanan pulang, seseorang membuat Hendra oleng dari motornya hingga ia terlindas truk. Dan seketika, Hendra pun tewas. Kemudian jenazah Hendra pun dibawa pulang oleh warga sekitar. Dan tak sengaja, Rini pun menemukan artikel yang terjatuh dari saku Hendra. Kemudian, ia mengambilnya. Malam itu, Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah sang ustadz dan ia pun nyaris ditarik keluar.
Diam-diam, sang ustadz memperhatikan Rini dengan rasa takut. Tetapi, ia ingat, akibat ikut campur dengan urusan keluarga Rini, anaknya menjadi korban. Tiba-tiba, bapak mereka pun datang ke rumah sang ustadz dan membawa mereka pulang ke rumahnya. Saat Ian sedang buang air kecil, tiba-tiba pintunya tertutup. Bapaknya pun langsung menghampiri Tony dan menyelamatkan Ian selagi rumahnya mengalami hal-hal mistis yang diakibatkan oleh arwah neneknya. Ternyata rumah mereka sudah dikepung oleh para pengabdi setan yang menebar biji saga di pekarangan rumahnya. Kemudian Rini, Tony, dan bapaknya, waduh, tukang apa lagi tuh? Maaf sebelumnya, karena ada tukang kain yang mengganggu. Syat! Lanjut, ternyata Rini, Tony, dan bapaknya pun sudah terkunci di lorong tangga, selagi sang bapak meminta maaf untuk tidak diganggu oleh ibu dan istrinya. Pendengar Ian meminta tolong, Bondi langsung menyelamatkan Ian, dan menggagalkan usaha neneknya untuk mengambil Ian. Seketika, sekte para pengabdi setan pun pergi meninggalkan rumah mereka. Keesokan paginya, keluarga Rini sudah bersiap untuk pindah ke rusun dan menunggu mobil untuk menjemput mereka. Saat mereka sedang menunggu, sang ustadz pun datang untuk meminta maaf bahwa ia tidak bisa membantu Rini saat hendak diajak pergi oleh arwah Hendra. Rini pun terbangun di tengah malam. Kemudian ia mengingat artikel Budiman yang dibawa oleh Hendra dan menceritakannya ke Tony. Selagi mereka berbincang, bapaknya sedang tidur di kamarnya. Kemudian ia digentayangi oleh arwah Mawarni. Syat! Mengetahui hal itu, bapaknya langsung pergi meninggalkan kamarnya dan menghampiri Tony dan Rini. Di tempat lain, Bondi terbangun dan menemukan Ian sedang berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela. Rini, Tony, dan bapaknya langsung menyelamatkan Bondi. Mereka pun bersembunyi di kamar sang nenek. Kemudian, Ian berjalan ke kerumunan mayat yang hidup bersama Mawarni. Para mayat hidup telah mengepung rumah mereka dan masuk melalui pintu dapur, yang kemudian ditahan oleh arwah neneknya, yang ternyata selama ini telah mencoba untuk menjaga keluarga mereka dengan cara membunuh Ian. Suasana pun mulai mencekam dan mengerikan. Mereka bingung harus lari kemana. Setahun berlalu, keluarga Rini telah menetap di rusun dan mereka dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu memberikan Rini dan keluarganya sebuah rantang makanan. Saat sudah sampai di rumahnya, ia berbincang kepada suaminya yang bernama Batara. Dan di sini terungkap bahwa pasangan muda ini ialah Darmina, yaitu sekte pengabdi setan. Dan cerita pun tamat. Ending yang sangat menyeramkan. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Udahlah, gak usah ada pesan-pesan lagi. Ceritanya udah serem. Takut, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.